Sahabat yang diberkati Tuhan, hari ini hari Minggu, 30 Juni 2024. Saya ingin mengundang Anda masuk dalam bacaan yang luar biasa. Bacaan misa hari ini, terutama bacaan Injil, adalah pengingat bagi kita untuk mengatasi semua kemustahilan, mengatasi semua keraguan, mengatasi semua perihal-perihal yang tidak dapat dipecahkan oleh akal budi kita yang sangat terbatas. Nah, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan hari ini dan merenungkannya dengan karunia Roh Kudus. Saya undang saudara untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maha Rahim, pada hari yang istimewa ini, kami bersama-sama ingin mendengarkan firman-Mu. Kami ingin mendengarkan sabda kehidupan yang menyegarkan, yang menyejukkan hati kami. Maka Tuhan, siapkan hati kami. Tuhan, garap tanah di dalam hati kami agar cukup subur bagi benih firman itu untuk bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah berlimpah. Hadirlah, ya Allah Roh Kudus, yang kami mohon dalam nama Yesus Kristus, agar setiap kata yang keluar dari mulut kami memberkati, bernas, dan menghidupkan. Kami mohon semua ini demi Kristus Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai semuanya, sehat ya? Romo sedang berada di Kota Padang untuk mengadakan KRK kesembuhan bersama rekan-rekan perduki dari Padang. Dan rasanya bukan satu kebetulan kalau dalam KRK penyembuhan ini, di hari Minggu yang istimewa ini, bacaan Injil tanggal 30 Juni 2024, Minggu biasa ke-13 ini mengantar kita berjumpa dengan sandwich Santo Markus yang begitu terkenal. Jadi, kenapa disebut sandwich atau roti lapis Santo Markus? Karena ada dua cerita yang sama sekali berbeda, tetapi dikemas begitu unik, begitu nikmat, dan begitu enak, sehingga mengantar pembacanya untuk sampai pada kebenaran iman yang mendalam. Nanti engkau akan lihat bagaimana dalam bacaan Injil, kita mendengarkan pertama-tama kisahnya Yairus, seorang kepala rumah ibadat yang anak perempuannya sedang sakit hampir mati. Kemudian dalam perjalanan ke rumahnya, untuk menyembuhkan si anak, Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang wanita yang sakit pendarahan. Dan di situ terjadi mujizat penyembuhan yang engkau dan saya tahu. Lalu kemudian cerita ditutup lagi dengan kisah putrinya Yairus yang sudah meninggal. Nah, ini sekali lagi sebab mengapa disebut sebagai roti lapis Santo Markus. Kayak gak ada perumpamaan lain ya. Roti lapis, sandwich Santo Markus. Nah, kita akan mendalami perikopanya dan semoga bahasan ini berguna bagi Anda, bagi keluarga, rekan, dan sahabat. Siapkan hatimu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus, bab 5, ayat 21 sampai 43. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia mohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan dekatnya.
Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sampai habislah semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakitnya itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, maka ia berpaling ke tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-murid menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan di dekatmu. Bagaimana mungkin kau bertanya siapa yang menjamah aku?" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar. Sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, maka ia tampil tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih bicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak membolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat itu, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar, lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu seraya berkata, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan pada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman yang diberkati Tuhan, luar biasa ya, bahwa roti lapis Santo Markus ini sama-sama mengisahkan mujizat kesembuhan. Yang satu kesembuhan dari penyakit pendarahan dan yang satu kesembuhan total, bahkan bukan hanya kesembuhan total, bahkan bangkit dari maut, bangkit dari mati. Maka teman-teman yang diberkati Tuhan, kalau kita menemukan gaya roti lapis Santo Markus, kita pasti akan bertanya, kira-kira kode apa yang ingin dimasukkan dalam cerita roti lapis ini? Roti lapis. Teman-teman mungkin bisa mengetahui bahwa dalam tradisi Yahudi, alfabet mereka tidak seperti alfabet kita, ada A, B, C, D, E, F, G. Mereka menggunakan alfanumerik. Jadi mereka menggunakan angka 1, 2, 3, 4 gitu ya. Dan ini yang menarik. Kalau ada angka disebutkan dalam Injil Markus, dan Injil Markus memang diintensikan untuk jemaat Yahudi, karena ditulis dalam bahasa mereka, bahasa Yahudi, engkau bisa melihat kalau ada angka disebut, pasti itu menandakan sesuatu. Nah, saya beri Anda kesempatan 10 detik. Angka apa tadi yang disebut? Angka apa? Anda tulis.
1, 2, 3. Angka apa? Yang disebut 2 kali. Angka 12, betul. Jadi kalau Anda memperhatikan tadi, si wanita yang sakit pendarahan, menderita pendarahan selama 12 tahun. Dan tadi juga anak yang dibangkitkan, putrinya Yairus, usianya berapa? Tepat 12. Dan 12 ini dalam tradisi Yahudi punya makna. Sama seperti setiap angka itu punya makna. Engkau pasti masih ingat ya, 6 misalnya. 6 itu angka cacat, angka ketidaksempurnaan. Makanya ketika perkawinan di Kana misalnya, anggurnya habis. Untuk menandakan kecacatan perkawinan itu, apa yang terjadi? Tuhan menyuruh mengisi 6 tempayan. Itu artinya something bad is happening. Tapi Tuhan ubah dari 6 tempayan itu menjadi anggur yang manis untuk keluarga. Isn't it amazing? Maka kalau angka 6 artinya ketidaksempurnaan, engkau mungkin ingat. Kalau dikalikan 3, 6, 6, 6 artinya apa? Kita akan ingat kitab Wahyu. Kita akan ingat ada lambang antikristus itu ya. Begitu mengerikan. Jadi angka dalam tradisi Yudaisme itu punya makna. Dan kalau disebut 2 kali oleh Santo Markus dalam roti lapisnya hari ini, kita langsung menangkap, oh ini sesuatu yang sangat penting. Karena 12 artinya angka campur tangan Allah. Tuhan menyelamatkan. Itu sebabnya teman-teman angka 12 muncul di mana-mana dalam kitab suci. Masih ingat para suku Israel ada berapa? 12. Murid-murid yang dipilih Yesus 12. Tanda campur tangan Allah. Tanda Allah menyelamatkan. Bakul-bakul yang tersisa dari mujizat penggandaan roti 12. Bintang-bintang yang ada di kepala perempuan yang menginjak kepala naga dalam kitab Wahyu 12 bintang. Mantan pacar Anda? Mantan pacar saya tidak sampai 12. Yang menarik teman-teman, tanda keselamatan itu nyata. Diceritakan dalam 2 kisah yang dipadatkan dalam satu perikopa ini. Menarik ya, menarik. Sama-sama ada angka 12 di sana. Yang satu disembuhkan dari sakit pendarahan dengan begitu ajaib. Engkau lihat bagaimana perempuan itu berusaha mendekati Yesus dari belakang. Karena dia merasa dirinya najis. Orang pendarahan, wanita pendarahan itu dalam hukum Yahudi najis. Tidak boleh sembarangan memegang. Apalagi seorang rabi, seorang guru yang sangat terkenal, yang sangat dihormati. Tapi dia punya iman. Dan imannya mengalahkan ketakutannya. Imannya mengalahkan kenajisan hidupnya. Imannya mengalahkan ketidakpercayaan dirinya. Dia mendekat dari belakang. Karena kalau dari depan gak bisa langsung ketahuan ini ada sesuatu. Dia merasa tidak layak, maka dia kejar Yesus dari belakang. Dipegang jumbai jubahnya. Dan dia sembuh. Luar biasa ya. Itu sebabnya itu sekarang gara-gara perikopa ini banyak praktik kesalehan yang berusaha, misalnya ada adorasi ketika Romo memberi berkat keliling. Itu ada umat yang tidak jarang itu memegang jumbai jubah Romo. Tapi ada yang terlalu bersemangat, tidak hanya ujung jubahnya yang dipegang, kakinya, pahanya. Sampai kadang-kadang kita risih sendiri. Tapi apa yang menarik? Yang menarik sekali lagi bukan bagian mana yang dipegang, tapi iman perempuan itu yang menyelamatkan dia. Dan itu indah sekali. Berapa banyak kita takut? Berapa banyak kita dalam hidup ini merasa tidak pantas, merasa najis. Tapi ketika Anda punya niat sedikit saja untuk kembali pada Yesus, Tuhan akan gunakan niat itu untuk meraih dirimu, untuk menyelamatkan engkau. Anda hanya perlu sedikit niat, sedikit usaha,
untuk mencari Yesus lagi. Tidak ada kata terlambat. Pengharapanmu yang sejati hanya dalam Yesus. Hanya Yesus yang bisa membahagiakan hidup. Maka pun kalau kau merasa tidak pantas dalam hidup ini, kau bergumul dengan dosa-dosa yang begitu berat, kau bergumul dengan ketidakpercayaan, sedikitlah berusaha untuk maju ke depan. Dari belakang mencoba menjamah jubah Yesus. Dan kau akan rasakan kepulihan yang luar biasa. Katakan saat ini teman-teman, Tuhan Yesus, aku merindukan Engkau. Tuhan Yesus, aku merasa tidak pantas, tapi aku butuh Engkau. Engkaulah yang andalanku. Engkaulah satu-satunya yang bisa menyelamatkan hidupku. Punya iman ya. Dan punya iman ini diteguhkan lagi dengan sabda Yesus. Justru ketika Tuhan Yesus sedang berjalan ke rumah Yairus, tiba-tiba Yairus mendapat kabar dari sanak familinya. Anakmu sudah mati. Anakmu sudah mati. Habis sudah. Ngapain kau susahkan guru? Kadang-kadang dalam usaha kita untuk mencari keselamatan, mencari penyembuhan, mencari pertolongan, kadang-kadang suara-suara orang di sekitar kita membuat kita gentar, membuat kita cemas, membuat kita takut. Dan itu normal, kita makhluk sosial. Betapa banyak kita dalam usaha meraih kesuksesan, orang-orang di sekitar kita mencibir, merendahkan, mengecilkan kita. Pun Yesus di sini ditertawakan kan? Ketika Yesus mengatakan anak ini tidak mati tapi tidur, orang-orang menertawakan dia. Sama juga di awal, bahkan bukan hanya orang-orang yang menertawakan dia, para murid juga dalam tanda petik menertawakan Yesus. Ingat ketika tadi Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu murid-murid tidak mengerti, mereka tertawa saja. Tuhan, ini orang banyak berdesak-desakan di dekat Engkau, tapi Engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Tuhan, Kau punya mata kan? Ingat teman-teman, Tuhan melihat lebih dalam. Tuhan melihat lebih dari apa yang dilihat oleh orang-orang di sekitarmu. Jadi jangan letakkan pengharapanmu pada omongan orang. Jangan letakkan penghargaan dirimu pada apa yang orang lain katakan tentang dirimu. Mereka rata-rata akan menertawakanmu. Tapi sabda Tuhan jelas dan tepat. Jangan takut, percaya saja. Ya dan amin. Jangan takut, percaya saja. Justru ketika dunia merendahkanmu, ketika dunia menganggapmu kecil dan tak berarti, Tuhan katakan, jangan takut, percaya saja. Rekan-rekan yang diberkati Tuhan, akhirnya Putri Yairus dibangkitkan dari matinya. Putri Yairus dibangkitkan dengan kata-kata yang menyentuh. Talita kum. Hai anak, aku berkata padamu, bangunlah. Jadi kalau nanti dalam homili-homili panjang Romo berjumpa dengan Anda di kota Anda dan Anda mulai mengantuk, saya tidak akan ragu-ragu berteriak dari atas mimbar, Talita kum. Bangunlah. Dan berapa banyak kita tertidur teman-teman. Berapa banyak kita mati secara rohani. Betapa banyak kita tidak bisa mensinkronkan antara apa yang kita doakan dengan apa yang kita perbuat. Betapa banyak kita memilih berdiam dalam luka-luka trauma di masa lalu. Sehingga kita tidak berani memandang Yesus yang ada di depan kita. Berapa banyak kita seperti kura-kura yang menyembunyikan kaki dan kepalanya di dalam tempurung. Kita merasa aman di dalam luka-luka batin kita. Berapa banyak kita menolak melihat matahari yang indah, lautan yang begitu luar biasa luas. Kita merasa bahwa cangkang itulah yang akan menyelamatkan saya. Lalu kita tidak berani berjalan.
Untuk Anda yang bergumul dengan kecemasan, ketakutan yang tidak beralasan, dalam nama Yesus, mintalah rahmat supaya engkau menjadi percaya. Supaya engkau boleh mengandalkan Tuhan dan bukan hanya mengandalkan kalkulasi perhitungan manusiawi kita. Otak ini cuma 2, sekian kilogram. Lemak-lemak di perut ini lebih berat daripada otak kita. Dan Anda mau mengandalkan hanya otak Anda yang sekian kilogram itu, Anda akan banyak capek. Anda akan banyak lelah. Maka minta rahmat Tuhan supaya hidupmu sungguh diubah. Jangan takut, percaya saja, maju ke depan karena Yesus andalan kita. Saya Romo Koko memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sayang padamu. Bagikan video ini kalau Anda mengenal orang-orang yang sedang bergumul dalam ketakutan, sedang bergumul dalam sakit penyakit. Bagikan video ini agar berkat Tuhan menjamah mereka semua dan sukacita Roh Kudus menjalar kemana-mana. Tuhan sayang padamu.